Dia tidak pernah bekerja dengan cara sesederhana itu. Sejak awal, kehadirannya sudah menolak logika. Cerita shonen pada umumnya bukan shinobi, melainkan cara kita memahami kekuatan itu sendiri. Ia menguasai medan perang bukan hanya lewat cakra, tapi lewat kepercayaan diri musuh yang bisa ia kalahkan. Pertanyaannya berubah menjadi, bagaimana mungkin seseorang bisa begitu? Sebelum Madara dikenal sebagai legenda, sebelum namanya dijajarkan dengan para dewa, ia pernah berada di satu titik. Tidak ada Biju, tidak ada Rinnegan, tidak ada keabadian Edo Tensei. Hanya tubuh manusia, cakra Uchiha, dan pengalaman perang yang terlalu panjang untuk satu kehidupan. Namun justru di fase inilah, Madara mulai terasa tidak adil. Di anime, kita melihat bagaimana Madara kecil tumbuh di era perang klan. Saudara-saudaranya gugur satu persatu. Pertempuran bukan pilihan, tapi rutinitas. Dan dari situlah Madara belajar satu hal penting. Siapapun yang ragu akan mati lebih dulu. Saat dewasa, Madara bertarung dengan gaya yang sangat berbeda. Ia tidak mengandalkan serangan besar. Ia mengandalkan kontrol penuh atas pertarungan. Contohnya terlihat jelas ketika Madara berhadapan dengan klan Senju di masa sebelum Konoha berdiri. Tanpa jurus raksasa, tanpa kekuatan mitos, ia tetap mampu menghadapi petarung-petarung Senju yang terkenal kuat. Bahkan ketika berhadapan langsung dengan Hashirama muda yang sejak awal sudah disebut sebagai Dewa Shinobi, Madara masih mampu berdiri sejajar. Ini penting karena di titik ini Madara belum kalah oleh kekuatan, melainkan oleh perbedaan filosofi. Dalam pertarungan-pertarungan awal itu, kita melihat Madara menggunakan Sharingan bukan hanya untuk menyerang, tetapi untuk membaca arah perang. Ia tahu kapan maju, ia tahu kapan menekan, dan ia tahu kapan satu kesalahan kecil dari lawan cukup untuk mengakhiri segalanya. Madara level dasar bukan petarung yang eksplosif, ia adalah petarung yang menekan mental. Lawan yang menghadapinya tidak hanya bertarung dengan Madara, tetapi juga dengan rasa takut bahwa setiap gerakan mereka sudah diprediksi. Dan disinilah letak kengerian fase ini. Jika tanpa Biju dan Rinnegan saja Madara sudah mampu menghadapi klan terkuat di dunia shinobi, maka jelas satu hal. Kekuatan legendaris yang datang setelahnya bukanlah sumber kekuatan Madara, melainkan konsekuensi logis dari seseorang yang sejak awal tidak pernah cocok hidup di dunia yang setara. Inilah Madara Uchiha di level pertama, masih manusia, tapi dunia sudah terasa terlalu kecil baginya. そしてその頃、マダラも変わったのだ。永遠の万華鏡シャリンガンを手に入れてな。 Jika level pertama menunjukkan bahwa Madara sudah terlalu kuat sebagai manusia biasa, maka Mangenkyo Sharingan adalah momen ketika kekuatan Madara mulai memiliki bentuk yang jelas. Mangenkyo tidak muncul dari latihan, ia lahir dari kehilangan. Dalam anime, kebangkitan Mangenkyo Madara tidak ditampilkan secara eksplisit seperti karakter lain. Namun, kita tahu penyebabnya. Kematian saudara kandungnya, Izuna Uchiha. Kehilangan itu bukan hanya luka emosional. Itu adalah titik di mana Madara berhenti berharap pada dunia. Sejak saat itu, Madara tidak lagi bertarung untuk bertahan hidup. Ia bertarung untuk mendominasi. Mangenkyo Sharingan memberinya kemampuan yang jauh melampaui Sharingan biasa. Persepsi waktu melambat. Gerakan lawan terasa terbaca sebelum terjadi. Namun kekuatan terbesarnya bukan pada penglihatan, melainkan pada manifestasi cakra. Dan disinilah Susanoo muncul. Di anime, ketika Madara memperlihatkan Susanoo untuk pertama kalinya, itu bukan sekadar jurus pelindung. Itu adalah pernyataan eksistensi. Susanoo Madara tidak kecil, tidak setengah jadi. Ia muncul sebagai sosok raksasa bersenjata, cukup kuat untuk menahan serangan gabungan para Kage di masa depan. Dan itu bahkan bukan versi sempurnanya. Dengan Mangenkyo, Madara tidak perlu lagi menghindari serangan. Ia berdiri di tempat, membiarkan kekuatan lawan menghantam pertahanannya, seolah ingin berkata, apakah hanya ini? Contoh paling jelas terlihat dalam kilas balik pertarungan Madara melawan Hashirama. Di sana, Madara menggunakan Mangenkyo untuk menyeimbangkan kekuatan Hashirama yang didukung Mokuton dan vitalitas luar biasa. Pertarungan mereka bukan lagi duel ninja, melainkan bentrokan dua konsep kekuatan. Hashirama mewakili kehidupan, sedangkan Madara mewakili kehendak.
Dan Mangenkyo Sharingan adalah alat yang memungkinkan kehendak itu berwujud secara fisik. Namun, ada harga yang harus dibayar. Mangenkyo perlahan merusak penglihatan Madara. Setiap pengguna membawa kebutaan lebih dekat. Menariknya, Madara tidak gentar. Ia tahu kekuatannya bersifat sementara. Dan justru karena itu, ia menggunakannya tanpa ragu. Ini penting secara karakter. Madara adalah tipe orang yang memilih membakar dirinya sendiri demi mencapai tujuan daripada hidup lama dalam kompromi. Mangenkyo Sharingan menjadikan Madara bukan hanya kuat, tapi menakutkan. Karena di fase ini Madara masih bisa kalah, masih bisa terluka, masih bisa mati. Namun ia memilih untuk tetap maju. Dan dunia shinobi mulai merasakan sesuatu yang baru. Ketakutan bukan karena Madara tidak bisa dikalahkan, melainkan karena jika ia menang, dunia tidak akan pernah sama lagi. Inilah Madara Uchiha di level yang kedua, saat emosinya berubah menjadi kekuatan dan kekuatannya mulai meninggalkan jejak permanen di sejarah dunia shinobi. Jika Mangenkyo Sharingan adalah saat kekuatan Madara memiliki wujud, maka Edo Tensei adalah saat kekuatan itu kehilangan batas. Di fase ini Madara tidak lagi hidup, namun justru disinilah ia menjadi paling berbahaya. Ketika Madara dibangkitkan melalui Edo Tensei di Perang Dunia Shinobi keempat, yang muncul di medan perang bukan sekedar legenda yang hidup kembali, melainkan kesalahan besar sejarah yang diulang. Tubuh Edo Tensei berarti satu hal sederhana tapi mengerikan. Madara tidak bisa mati, luka akan pulih. Dan untuk pertama kalinya, semua kemampuan Madara bisa digunakan tanpa pengekangan. Contoh yang paling ikonik di dalam anime terjadi saat Madara turun ke medan perang menghadapi puluhan ribu pasukan aliansi shinobi sendirian. Tidak ada strategi rumit, tidak ada persiapan panjang, Madara hanya berjalan maju. Taijutsunya mematahkan barisan depan tanpa usaha, ninjutsu kelas tinggi dihentikan dengan santai. Bahkan ketika diserang dari segala arah, ia bertarung seolah sedang menguji refleksnya sendiri. Lalu datang momen yang mengubah segalanya. 2 meteor jatuh dari langit. Di titik itu, perang berhenti menjadi perang. Ia berubah menjadi bencana alam. Bahkan setelah 1 meteor berhasil dihentikan, Madara dengan tenang bertanya, bagaimana dengan yang kedua? Kalimat itu penting, karena itu bukan ejekan. Itu adalah fakta. Sebagai Edo Tensei, Madara juga menggabungkan semua kekuatan kehilangan penglihatan tanpa takut tubuhnya runtuh. Dan saat ia menghadapi para Kage, ketimpangan itu terlihat jelas. 5 Kage masing-masing pemimpin desa terkuat dipaksa bekerja sama hanya untuk bertahan. Dan bahkan itu pun tidak cukup. Madara tidak bertarung untuk menang cepat. Ia memperpanjang pertarungan, menguji mereka, mematahkan kepercayaan diri satu persatu. Dan yang paling mengerikan dari Edo Tensei Madara, kebencian dan siklus dendam yang pernah ia ciptakan. Inilah Madara Uchiha di level yang ketiga. Kekuatan tanpa batas stamina, tanpa takut mati, dan tanpa rasa tergesa. Legenda yang seharusnya tetap terkubur kini berdiri lagi, dan dunia tidak siap menerimanya. Jika Edo Tensei membuat Madara tidak bisa mati, maka kombinasi Rinnegan dan sel Hashirama membuatnya tidak lagi terikat pada definisi manusia. Di fase ini, Madara bukan sekedar legenda yang hidup kembali. Ia adalah hasil dari 2 kutub terbesar dunia shinobi yang akhirnya menyatu dalam satu tubuh. Uchiha dan Senju, kehendak dan kehidupan, penghancur dan pencipta. Di anime, momen ini terasa jelas ketika Madara berhasil bangkit kembali sebagai manusia yang hidup. Dengan Rinnegan aktif dan sel Hashirama menyatu di tubuhnya, yang berubah bukan hanya kekuatannya, yang berubah adalah skala ancamannya. Dengan sel Hashirama, Madara memperoleh vitalitas yang hampir tidak masuk akal. Luka yang seharusnya fatal pulih dalam hitungan detik. Cakra yang seharusnya habis mengalir kembali. Tubuhnya kini memiliki daya tahan yang bahkan melampaui standar Uchiha. Namun Rinnegan-lah yang mengangkat semuanya ke level lain. Madara kini mampu menggunakan kekuatan 6 jalan, mengendalikan gravitasi, menyerap ninjutsu, memanggil kekuatan destruktif tanpa perlu persiapan. Dan yang membuatnya menakutkan, ia menggunakannya dengan sangat efisien. Contoh paling kuat terlihat saat Madara menghadapi Naruto dan Sasuke yang sudah mulai mendekati level legendaris. Serangan mereka bukan lagi kelas ninja biasa. Namun Madara menanggapinya tanpa panik. Menyerap, menahan, lalu membalas dengan presisi mematikan. Ia tidak lagi mengandalkan satu jenis kekuatan, taijutsu, ninjutsu, dojutsu. Semuanya menyatu dalam satu alur yang nyaris sempurna.
Dan di titik ini Susanoo bukan lagi puncak, ia hanya salah satu alat. Yang paling simbolis adalah bagaimana Madara akhirnya memiliki apa yang selama hidupnya ia cari, kekuatan Hashirama, tanpa harus menjadi Hashirama. Ia membuktikan bahwa tidak ada kalah karena lebih lemah, melainkan karena dunia belum siap dengan visinya. Madara level keempat adalah sosok yang seimbang secara tidak wajar. Kekuatan destruktif Uchiha bertemu dengan daya hidup Senju. Ambisi bertemu keberlanjutan. Dan disinilah dunia shinobi benar-benar berada di ujung tanduk. Karena untuk pertama kalinya ada satu makhluk yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Dan cukup daya tahan untuk menyaksikannya runtuh. Inilah Madara Uchiha di level keempat, bukan lagi manusia, belum sepenuhnya dewa, namun sudah cukup kuat untuk memutuskan nasib dunia dengan tangannya sendiri. Jika di level keempat Madara melampaui batas manusia, maka sebagai Jubi Jinchuriki, ia sepenuhnya meninggalkan dunia itu. Di fase ini Madara bukan lagi ninja, ia bukan lagi legenda, ia adalah entitas. Dengan menyatukan diri dengan Jubi, Madara memperoleh kekuatan 6 jalan dalam bentuk paling murni. Tubuhnya berubah, cakranya melampaui ukuran apapun yang pernah dikenal dunia shinobi. Serangan biasa tidak lagi relevan, luka tidak lagi berarti, bahkan konsep kematian mulai kehilangan makna. Di anime, kita melihat bagaimana Naruto dan Sasuke, dua shinobi terkuat generasi baru yang masing-masing mewarisi kehendak Rikudo Sennin, masih kesulitan sekedar menyamai eksistensi Madara. Madara tidak bertarung dengan tergesa, ia bergerak seolah dunia di sekitarnya melambat, setiap langkahnya terasa mutlak. Dengan kekuatan Jubi, Madara memperoleh regenerasi absolut. Tubuhnya membangun ulang dirinya sendiri bahkan setelah dihancurkan. Serangan yang dulu mematikan kini hanya gangguan kecil. Namun kekuatan sejatinya di fase ini bukan sekedar daya hancur. Ia memiliki kebenaran, teknik seperti Kodama, bola hitam 6 jalan, menghapus ninjutsu biasa seolah tidak pernah ada, bukan menahan, bukan memantulkan, menghapus. Di titik ini pertarungan tidak lagi adil karena Madara tidak lagi bermain di sistem yang sama. Dan yang paling penting, Madara kini berada satu langkah dari tujuan utamanya, Mugen Tsukuyomi. Bagi Madara ini bukan rencana jahat, ini adalah solusi. Dunia yang bebas dari perang, bebas dari kebencian, bebas dari kehilangan, meski harus dicapai dengan paksaan. Sebagai Jubi Jinchuriki, Madara bukan hanya memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia, tetapi juga keyakinan bahwa dunia pantas diatur ulang. Dan disinilah tragedinya, karena Madara akhirnya mencapai puncak kekuatan, tepat saat ia sepenuhnya kehilangan hubungan dengan kemanusiaan. Ia berdiri di atas dunia, melihat semua penderitaan dan memutuskan bahwa kehendak satu orang lebih layak dipercaya daripada kebebasan jutaan lainnya. Inilah Madara Uchiha di level yang kelima, mode dewa, bukan karena ia dipuja, melainkan karena tidak ada lagi yang bisa menghentikannya. Dan ironisnya, di saat ia paling kuat, ia juga paling jauh dari dunia yang dulu ingin ia selamatkan. Pada akhirnya, Madara Uchiha mencapai segalanya. Kekuatan manusia, kekuatan legenda, bahkan kekuatan yang hanya layak dimiliki dewa. Namun, semakin tinggi ia melangkah, semakin jauh ia meninggalkan satu hal yang sejak awal ingin ia lindungi. Manusia itu sendiri. Setiap level kekuatan Madara bukan sekedar peningkatan jurus, melainkan jarak yang makin lebar antara dirinya dan dunia. Di awal, ia bertarung untuk bertahan hidup, lalu untuk menang, kemudian untuk mengendalikan, dan akhirnya untuk memutuskan takdir semua orang. Madara tidak pernah kekurangan kekuatan. Yang ia kehilangan perlahan adalah percayaan bahwa dunia bisa berubah tanpa dipaksa. Dan mungkin disitulah letak tragedi terbesar Madara Uchiha. Bukan karena ia terluka kuat, melainkan karena ia berhenti percaya pada manusia selain dirinya sendiri. Karena pada akhirnya, kekuatan sebesar apapun tidak pernah benar-benar diuji saat mampu mengalahkan dunia, melainkan saat memilih untuk tidak melakukannya. Madara Uchiha bukan sekedar antagonis, ia adalah pertanyaan terbuka, apakah kedamaian yang dipaksakan masih bisa disebut kedamaian? Dan itulah kekuatan Madara Uchiha. Terima kasih.